Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin ya masih banyak di antara kita yang belum banyak memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih di tengah kesibukannya selalu berbagi ilmu, setia menemani pagi kita dengan kajian yang insya Allah bermanfaat ya Pak Kiai. Amin, ya. amin. Amin. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, untuk episode kali ini kita akan menjawab berbagai macam permasalahan yang mungkin sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yang siapa tahu bisa memberikan solusi ya, bisa memberikan gambaran dan pencerahan bagi kita yang mungkin tengah mengalami hal tersebut. Pertanyaan pertama Pak Kiai soal pernikahan. Nah, banyak yang berpikir bahwa nikah itu kan sebagai solusi untuk kemudian tidak terjerumus dalam zina. Yeah. Tapi kadang-kadang tuh kita berpikirnya kan kita secara finansial belum cukup nih. Kalau kita nikah tapi kita nggak cukup secara finansial kan juga repot. Nah, bagaimana sebenarnya Islam melihat pernikahan tapi dengan embel-embel itu tadi Pak Kiai, belum siap secara finansial, bagaimana kemudian? Jadi jawabannya para pemirsa, dulu waktu saya ngaji ya sama guru saya, itu guru saya bilang gini, orang yang mau menikah itu padanannya sebetulnya sama dengan orang yang mau pergi haji. Karena kedua-duanya ini adalah syariat, adalah ibadah yang dikaitkan dengan kemampuan. Yang haji kan manistato'a ilaihi sabila, yang dia mampu untuk ke sana. Mampu untuk ke sana itu kalau di breakdown ke bawah itu banyak, bukan cuma uang. Kesehatan, pemahaman terhadap manasik haji, ada banyak sekali yang diminta oleh agama sampai nanti dia menjadi wajib haji. Nikah sama, manistato'a minkumul ba'ata. Al-ba'ah itu juga menyangkut kemampuan secara utuh. Oleh karena itu, saya tertarik dengan kata pembuka Mila tadi. Kalau dia sudah kepengen menikah, takut terjerumus kepada perzinaan, maka boleh nggak dia nikah tanpa persiapan? Saya ingin katakan seperti dahulu guru saya berkata, kalau dia belum mampu menikah, terjerumus kepada zina, itu bukan berarti dosa itu lahir karena dia tidak menikah. Karena dia sejatinya bisa melakukan hal lain kan. Berpuasa, ya, ikut kegiatan-kegiatan positif yang bisa mengurangi pikiran dia terhadap itu. Jadi tidak boleh karena merasa nafsu syahwatnya kuat, itu dijadikan legalitas pertama dan utama untuk melangkah ke pernikahan yang boleh jadi nanti setelah dia menikah, ketidaksiapan ekonomi, ketidakmatangan secara usia, itu nanti mendatangkan korban baru, Mila. Korban barunya siapa? Mungkin pasangannya, mungkin keluarga yang asalnya hidup harmonis, melihat anak-anaknya ingin menikah, dinikahkan. Karena ketidaksiapan aspek-aspek lahiriah, boleh jadi kemudian terjadi perceraian. Malah ini mendatangkan permusuhan di antara dua keluarga. Jadi ketika kita mau melakukan apapun dalam agama, itu konsep positif negatifnya dipertimbangkan. Orang haji, Mila, dia tidak mampu punya uang nih, tapi ada yang ngongkosin. Boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya anaknya datang sama bapaknya, Pak, saya ini udah kepengen nikah. Oh, kamu kerja dulu ya Pak, kalau kerja dulu gini, misalnya. Terus bapaknya, ya sudah, kamu nikah. Tapi kan udah punya apa-apa. Udah, Bapak bantu. Boleh dia. Gitu loh. Secara prinsipnya, boleh. Tetapi nanti, apakah itu yang ideal? Itu belum tentu loh. Tetapi ini perlu dijadikan sandaran. Kenapa, Mila? Semua yang diwajibkan oleh agama itu tetap di agama meminta adanya landasan lahiriah yang kuat. Jadi kemampuan untuk nafkah misalnya, kemampuan untuk melanjutkan hidup, ini bukan berarti harus kaya. Tapi misalnya gini loh, kalau dia mau menikah, tidak punya rumah, tapi rumahnya sendiri itu, misalnya kamarnya, ya itu masih bisa dia pakai.
Kemudian dia jelaskan kepada calon istrinya, nanti kalau nikah tinggal di sini loh ya, ini gambarannya kayak gini, dia mau. Maka berarti urusan maskan ini beres. Terus dia cerita, tapi saya nggak punya uang. Terus istrinya bilang, ya sudah, saya rela kok ndak dinafkahi, yang penting kita masih bisa makan ikut orang tua, nanti mas, abang akan sambil bekerja. Nah, kalau ini berbasis kesepakatan, itu tetap ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena itu nafkah kan haknya istri. Rumah itu juga haknya istri dan kewajiban suami. Ketika ini ada kesepakatan, kemudian para orang tua mendukung, itu boleh dilakukan. Tetapi resikonya tetap ada. Karena nikah itu bukan sekedar. Oleh karena itu ya para pemirsa, kalau kita bicara tentang konsep nikah dalam Islam, itu banyak loh dibahas dalam fikih. Ada misalnya al-kafa'ah, kesetaraan. Kesetaraan ini juga berbasis ekonomi, berbasis pendidikan. Sekalipun fikih mengatakan kafa'ah itu haknya perempuan. Jadi kalau perempuannya rela mendapatkan pasangan jodoh yang tidak sesuai dengan level dia, itu boleh diterima. Gitu loh. Misalnya dia biasa hidup nyaman, punya pembantu, bla bla bla, misalnya tiba-tiba dapat suami yang sederhana, tidak menjanjikan nafkah apapun. Kalau dianya mau, boleh gitu loh. Nah, itu ada namanya kafa'ah, ada namanya nafkah, ada namanya kiswah, pakaian. Itu dirinci loh Mila. Pakaian apa yang harus diberikan kepada istrinya. Kalau ada 2 musim, musim dingin, musim panas, mungkin musim kondangan, musim pengajian sekarang. Itu ada rinciannya. Nah, itu semua kenapa kok kemudian dijadikan bahasan utama? Sekalipun Al-Quran ayat mengatakan, kalau seandainya orang yang mau menikah nih tidak punya uang, tapi niatnya iffah untuk menjaga dari zina, iyakunu fuqara'a. Kalau mereka miskin, yughnihimullahu min sa'ati. Allah akan memberikan kekayaan dari luasnya rahmat Allah. Itu tetap kata ulama, itu konsep dasarnya harus dibangun oleh orang yang siap menerima ini. Kalau tidak menerima ini, maka nanti perlu pertimbangan yang panjang. Jadi saran saya, kalau orang yang tidak punya kemampuan secara finansial, maka itu harus dibicarakan, harus diterangkan resikonya, contoh yang sudah terjadi, sehingga nanti kedua-duanya tidak kaget. Kalau kemudian ini disepakati, nggak apa-apa, kata istrinya, ayo kita bismillah, kita percaya dengan itu boleh. Tetapi kalau saya ditanya nih Mila, saya punya anak perempuan misalnya, apa akan merelakan? Saya pasti ingin tanya dulu lah. Bukan soal percaya atau tidak percaya, tapi manusia itu kan harus nahkum bizzawahir. Kalau dia sudah punya pekerjaan, artinya dari penghasilannya sekedar makan nasi pakai kecap, pakai garam, sekedar nyalakan listrik yang 400 watt setiap bulan, itu cukup memadai ya, itu bolehlah. Tapi kalau nol sama sekali, itu tidak mudah untuk menjalani rumah tangganya. Jadi sebenarnya kesiapan itu sangat tergantung pada yaitu kesepakatan dan penerimaan di masing-masing ya, Pak Kiai, itu satu. Tapi kalau kita mau bicara secara fikih, ternyata Islam itu mengatur sedemikian detail. Mengatur. Makanya, poin-poinnya makanya misalnya Mila, ada orang semangat nikah muda. Nih, apa agama mengatakan seperti itu? Agama membolehkan loh nikahnya anak-anak. Membolehkan. Jadi ada anak nih dijodohkan, diakadkan, boleh. Tetapi ketika mau diserahkan nih, berkumpul sebagai suami istri, itu bukan kata kiai, kata dokter. Lihat nih. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak memahami. Oh, nikah itu kan tidak dibatasi oleh usia. Iya. Tapi kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri itu ada pertimbangan medisnya. Bisakah anak-anak ini kemudian, nah itu dikatakan itu kewenangan medis. Itu satu, Mila. Kemudian kesiapan mental. Ya, saya mohon maaf para pemirsa, mungkin saya punya pengalaman yang tidak sebaik orang lain. Saya pernah bertemu dengan banyak orang yang asalnya menikah muda dengan semangat katakan sunnah Nabi, tapi kemudian berujung dengan ketidakbaikan. Kenapa? Kita juga tidak boleh Mila meniru Nabi secara serampangan. Persoalannya, apakah kita sama dengan yang dikonsepkan seperti itu? Apakah kemudian kita misalnya nih sudah mendidik anak-anak kita sebagaimana orang-orang tua dulu mendidik anak-anak mereka yang siap untuk melakukan nikah di masa apa ini? Muda, kesiapan mental,
cara berpikir, kedewasaan, itu kalau kita baca dalam fikih, itu memiliki aspek yang perlu dipertimbangkan. Jadi memang kata-kata manistato aminkumul ba'ah, kesiapan itu hari ini itu harus diperinci dengan lebih baik Lebih lagi. baik. Oke, betul. Menarik sekali pembahasannya Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu, nanti Baik. kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali selanjutnya yang satu ini, tetaplah bersama kami.